Teknik Departemen Fisika Universitas Negeri Padang. Pada kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan alat Geometric Centric Gravitimeter CG5. Langkah pertama adalah kita letakkan tripod pada daerah yang kita jadikan sebagai daerah penelitian kita atau stasiun kita. Misalnya di sini adalah yang kita jadikan sebagai base. Langkah pertama, letakkan tripod dan pastikan water pass-nya adalah dalam keadaan datar, yaitu dengan titik yang ada atau gelembung airnya berada di tengah-tengah dari lingkaran hitam yang ada di sini. Gelembung air berada pada tengah-tengah pada lingkaran hitam yang ada di water pass. Oke, langkah selanjutnya adalah menekan tombol on off pada gravitimeter. Oke, screen atau layar pada gravitimeter akan menunjukkan adalah layar terakhir yang kita buka sebelum dimatikan. Kecuali kalau baterai kita dalam keadaan habis, maka dia tidak menampilkan seperti ini. Kalau kita mau ke menu utama, maka kita tekan tombol setup. Oke, langkah pertama dalam melakukan penelitian menggunakan gravitimeter CG5 ini adalah kita inisiasi parameternya. Yang pertama kita lihat di menu survei. Kita tekan F5 di sini. Ini adalah kita bisa ada bacaan sebelah sini ada OK, berarti kita tekan F5 untuk OK-nya, atau kita bisa tekan Enter. Selanjutnya kita input survei ID-nya. Survei ID-nya di sini haruslah survei ID yang unik agar tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Ini untuk mengeditnya kita tekan F3, edit, berarti kita edit di sini. Misalnya survei ID kita adalah clear all, di sini adalah F2. Misalnya UNP. Kita bikin U. Kalau kita mau dia caps lock, kita tekan ini. U. Terus di sini untuk lanjut ke sini N. Nah, oke, jadi dia harus lanjut seperti ini. Tekan tombol ke samping. P misalnya UNP. Nah, oke. Ini adalah customer kita dan operator kita. Terus jadi kita definisikan grid reference-nya 0,5. Ini adalah posisi daerah kita di sini, yaitu adalah 0,5 short dan 100,2 east ya, lat long-nya. Terus juga ada elevasi kita sekitar 3, UTM zona UTM kita 47 dan GMT kita adalah di 7. Setelah selesai, maka kita tekan ini edit tadi, kita tekan F3 lagi, baru kita sebelum kita tekan OK, kita klik parameter. Nah, parameter ini gunakan untuk di sini kita bisa mengganti lat long di sini ke kiri ke kanan. Apakah kita pakai koordinatnya adalah dengan cara misalnya yang biasa kita gunakan adalah UTM kah atau latitude longitude. Misalnya pada kali ini kita gunakan latitude longitude. Kita tekan OK. Baru setelah selesai ini tekan OK lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke setup dari autograph. Kita pindahkan ke samping untuk memindahkannya. Tekan lagi F5 untuk OK atau boleh juga Enter. Nah, di sini ada di autograph setupnya ada type correction, continuous style correction, auto rejection, terrain correction, seismic filter, save raw data. Ini juga ada kita tampilkan pada penuntun kita. Jadi bisa kita bilang atau kita buat di sini yes. Kalau kita mau edit F3, yes atau no-nya bisa kiri kanan. Ini untuk no, ini untuk yes. Kita bisa pakai setup dari defaultnya, yes-nya di type correction. Kita bisa menggunakan juga terrain correction. Nah, namun jika kita ingin datanya adalah data mentah, terrain correction-nya dapat kita lakukan pada pengolahan data. Setelah ini kita boleh tekan tombol record kalau kita pakai ini saja. Terus kita masuk lagi ke menu berikutnya adalah menu option. Apa itu menu option? Menu option sudah juga kita tampilkan di penuntun kita. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Read time adalah waktu pengukuran kita. Bisa kita buat dalam bentuk 60 detik. Misalnya di sini kita bikin adalah 60 detik. 60. Di sini juga ada yang paling penting adalah hashtag of cycle. 3. Ini adalah jumlah pengukuran kita. Terus delay-nya 1, terus ada line separation kita 1, session separation kita juga 1, auto session. Yes, artinya ketika kita mau sessionnya namanya kayak 1, 2, 3, 4 ya. Ini line expressionnya juga 1.
Measure grafik berarti tampilannya adalah bentuk grafik. Setelah selesai kita bisa tekan OK untuk optionnya. Nah, setelah semua parameter kita atur, maka kita masuk ke pengukuran. Kita tinggal tekan measure. Oke, di sini kita masukkan koordinat. Di sini kita bisa menggunakan GPS. Nah, setelah ini lokasi di sini adalah 100 east, longitude-nya 20 menit 0,81 second. Nah, latitude juga masukkan, elevasinya tinggal 3, land-nya, ID-nya kita masukkan di sini. Misalnya kalau kita mau edit di sini adalah F3. Terus ini ke bawah untuk mengatur ke bawah. Terus di sini land ID-nya misalnya kita masukkan di sini adalah 1 misalnya, 1. Terus di sini setelah selesai maka kita tekan level. Level ini, nah, di aturannya adalah kita di sini di sebelah kanan. Jadi kita atur dulu level yang arah vertikal. Di sini ada putarannya searah jarum jam. Oke, kita atur di sini. Oke, nih udah tampil garisnya. Kita usahakan garisnya berada, bukan usahakan ya. Kita buat garisnya pas di tengah, itu menandakan bahwasanya dia udah levelnya udah datar gitu ya. Nih Y-nya sekitar 0 atau minus gitu ya. Kita atur lagi yang posisi horizontal, itu yang di depan. Oke, yang di depan ini kita putar. Putarnya juga nih ke sini. Ini udah ada searah jarum atau berlawanan jarum jam ya. Nih kita putarnya berlawanan jarum jam. Di sini udah dibilang sampai di sini lihat X-nya adalah 900 sampai oke. Ini udah ada 300, 200, 100. Ah, ini udah muncul. Nah, ini kita paskan lagi. Kita pasnya sampai ada emot senyum. Oke. Jika sudah ada emot senyumnya, maka kita mulai pembacaan gravitasinya dengan menekan read graph, yaitu pada tombol F5. Oke. Ketika kita sudah menekan F5, yaitu adalah read graph, maka kita menjauh dari posisi alat sehingga tidak mengganggu dalam pengukuran. Apakah di badan kita ada benda-benda berupa logam, maka indikator pengukuran dimulai adalah lampu hidup atau lampu menyala, lampu berwarna biru. Maka satu kali pengukuran itu lampunya akan berkedip satu kali, terus kedua berkedip sampai dia mati, berarti pengukuran selesai. Oke, berbunyi bip, berarti itu adalah pengukuran pertama. Sampai ini kapan pengukuran selesai? Jadi kita tunggu sampai lampunya mati. Itu adalah indikator bahwasanya pengukuran kita selesai. Oke. Ini sudah pengukuran sudah selesai. Mari kita lihat hasil pengukurannya. Oke, ini adalah hasil pengukuran kita. Di sini ada 5477. Standar errornya ada 0,043. Standar deviasinya 0,33. Kita bisa tekan F4 untuk review grafiknya. Ini kira-kira seperti ini. Kita bisa tekan selanjutnya adalah final data, yaitu di F5. Oke. Di sini adalah proceeding, di sini adalah current. Proceeding adalah hasil pengukuran tanpa ada koreksi, itu adalah data mentahnya. Current ini adalah yang sudah kita koreksi tadi ya, yang kita checklist pada parameter inisiasi. Di sini 5477,752, 5477,751. Nah, ini juga salah satu indikator bahwasanya kalau hasil pengukuran kita bagus ya ini juga tidak memiliki rank yang sangat besar ya, karena koreksi yang kita terapkan tadi cuma ada sedikit ya, tidak semuanya. Cancel untuk kembali kalau kita belum puas dengan hasil pengukuran kita. Record adalah untuk menyimpannya. Oke, ini adalah dia pergi ke stasiun berikutnya. Berarti kita adalah pindah lokasi. Kita bisa matikan dengan menekankan tombol on off. Selanjutnya, ketika kita nanti sampai di lokasi berikutnya atau stasiun berikutnya, kita bisa tekan lagi tombol on off. Dia akan langsung menampilkan layar terakhir yang kita lihat. Maka kita bisa langsung edit, yaitu adalah lokasi terbaru dari yang saat kita mengukur ke titik kedua. Kita edit latitude longitude-nya dan kita lakukan land ID-nya udah pindah,
lakukan level seperti tadi. Levelingnya, berarti kalau misalnya belum daftar lagi, nanti silakan didaftarkan lagi dan baru read grab. Maka pengukuran ini akan terus berulang seperti ini sampai stasiun terakhir yang kita inginkan.